lagi bersama saya di channel Petualang Nusantara. Kali ini saya akan membagikan video yang bermanfaat untuk penonton setia semuanya. Bagaimana kita menelusuri puncak Jayawijaya, gunung yang ada saljunya ya. Salju satu-satunya di Indonesia, di Papua. Wow. Kali ini memang saya tidak terlibat di video karena keterbatasan dana dan waktu. Mohon dimaklumi bagi penonton setiaku karena saya memang tidak sanggup untuk menjelajahi lebih dalam karena faktor itulah. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ke videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah beristirahat satu malam di lembah Danau-Danau, tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju base camp terakhir di Lembah Kuning. Persiapan dan kelengkapan peralatan sangatlah penting, mengingat jalur yang nanti akan kita hadapi cukup berat. Tim pertama berangkat dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan jembatan di jalur pendakian tebing Summit Ridge. Ini teman-teman udah pada jalan ke arah Lembah Kuning. Lumayan sih, jalurnya tanjakannya cuma di sini aja. Kemudian nanti masuk celah, udah landai, udah nyampe Lembah Kuning. Bisa dilihat pergerakannya agak sedikit lambat, tapi ya oke lah. Teriknya sinar matahari seakan tidak terasa karena dinginnya angin yang berhembus di sepanjang perjalanan. Trek yang kami lalui didominasi batuan-batuan lepas, saya pun harus berhati-hati saat melangkah. Oksigen yang tipis membuat pendaki lebih mudah lelah. Cakep ya? Lihat dong gradasi, saljunya putih, langitnya biru. Itu puncak Soekarno atau puncak Jayawijaya. Tapi tujuan saya mau ke Kartens. Kalau emang masih fit, kita lanjut ke situ. Ada banyak jalur pendakian untuk menuju gerbang tebing Kartens Piramid. Selain Sugapa dan juga Tembagapura, jalur Ilaga, Beoga dan juga Ugimba telah lama dikenal para pendaki yang hendak menggapai puncak tertinggi di pegunungan Jayawijaya ini. Namun, jalur pendakian dari Sugapa lebih populer di kalangan para pendaki dan New Zealand Pass bisa kita lalui apabila kita memulai pendakian dari jalur Sugapa. Udah kelihatan tuh Lembah Kuning. Tempat kita ngecamp. Sana tuh udah pada jalan lagi ke atas. Mau bikin jembatan. Sebentar lagi. Semangat! Tangan personil yang bergerak, waspadai batuan lepas. Karena di bawah ada pendaki yang ikut bergerak di tali berikutnya. Cantik. Oke, siap. Untuk mencegah antrian yang cukup lama saat proses memanjat tebing, kami dibagi menjadi 2 tim dengan rentang waktu berjarak 1 jam. Ini nih, karena Kartens Piramid ini jalurnya, medannya sangat teknikal. Jadi kita harus pakai alat pengaman. Kita juga saling cek satu sama lain. Jadi nggak terburu-buru, semuanya aman. Setelah tim pertama sampai di tengah perjalanan, kami pun bersiap memasang harness dan mengecek ulang jumar, memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik. Kami sangat beruntung, kondisi cuaca sangat bersahabat, karena seringkali pendakian menuju Kartens Piramid terhenti akibat badai yang bisa datang sewaktu-waktu.
Hamparan tebing yang menjulang setinggi lebih dari 500 meter menjadi sebuah tantangan terbesar bagi saya dan tim untuk bisa sampai di puncak. Keahlian memanjat dengan teknik ascending sangat dibutuhkan di sini. Karena hampir sepanjang perjalanan menuju Summit Ridge harus menggunakan tali. Teknik ini menggunakan alat mekanik single rope technique atau SRT untuk menambah ketinggian dan berfungsi menjepit tali agar tak bisa bergeser ke bawah. Selain kesiapan fisik, tingkat konsentrasi kita akan sangat diuji saat harus bergerak menempel pada tebing dan mengikuti jalur tali. Salah satu tujuan tim ekspedisi puncak Gunung Kartens Piramid adalah membangun jembatan tertinggi di Indonesia untuk lebih memudahkan para pendaki melintasi jalur patahan tebing di Summit Ridge. Sebelumnya memang sudah ada jalur tirolean untuk menyeberangi patahan ini. Pada tahun 1992, Rob Hall, tim Adventure Consultant dan Mapala UI adalah tim pertama yang memasang tali penyeberangan. Kemudian disusul oleh tim dari Wanadri dengan menggunakan tali baja. Pemasangan bolt hanger atau pengaman tetap dan rock bolt atau baut tebing pada permukaan batu yang dilubangi dengan bor dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Kartens Piramid dan pegunungan tengah pada umumnya didominasi jenis batuan gamping limestone dan terdapat formasi kars paling tua. Namun bentuk puncak pegunungan yang cenderung meruncing menandakan umur pegunungan itu masih relatif muda sejak terbentuknya. Pembuatan jembatan dari 3 kabel baja ini mengadopsi teknik hauling dengan Z-System untuk menarik sling bajanya. Hauling adalah salah satu teknik vertical rescue evacuation dengan maksud memindahkan objek ke titik yang lebih tinggi. Jembatan tali yang membentang sepanjang 20 meter ini instalasinya ditopang oleh batu-batuan tebing. Jembatan 3 tali ini menggunakan tali baja yang akan digunakan sebagai pijakan dan 2 tali di samping bisa digunakan untuk menggantungkan karabiner sebagai safety saat berjalan di atas tali. Ketiga tali ini harus benar-benar kuat dan kokoh karena akan menahan beban berat tubuh yang berbeda-beda. Mantap! Pencapaian saya dan teman-teman kali ini hanya menuju puncak, tapi kami ingin mempersembahkan jembatan pada dunia. Sementara sebagian tim membangun jembatan, saya dengan beberapa orang dari tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Kartens Piramid. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar pengalaman yang sangat seru dan juga menegangkan. Jantung saya tak berhenti berdebar melintas patahan di antara 2 tebing berjarak 20 meter ini merupakan bagian paling menegangkan. Karena kita harus melakukan Tyrolean Traverse menyeberang menggantung pada seutas tali. Membutuhkan adrenalin yang sangat tinggi untuk melakukan ini. Karena di bawah ini adalah jurang sedalam lebih dari 500 meter. Buat saya ini perjalanan gila. Dari bawah itu naik tebing, itu udah gila. Ditambah sekarang tirolean kayak gini, itu juga gila. Tapi sebentar lagi di puncak. Kalau saya nggak nyampe puncak, berarti saya yang gila. Inilah sebuah titik menegangkan dari seluruh perjalanan menuju puncak tertinggi di tanah Papua. Peperangan fisik dan batin seakan berpadu dengan hasrat untuk menginjakan kaki di puncak Kartens. Dari puncak tertinggi
luar biasa. Tuhan luar biasa ciptaannya, luar biasa susah jalurnya, luar biasa indah Kartens Piramid. Tapi ini kita nyampe udah malam gelap, susah banget. Kartens Piramid, ini jalurnya susah banget. Tapi salut buat teman-teman, semangatnya. Juara, mantap Pak. Iya tuh. Kartens. Akhirnya seluruh rasa lelah, sakit dan haru seakan terasa begitu sempurna. Sebuah tempat setinggi 4.884 di atas permukaan laut menjadi saksi kecintaan saya sebagai generasi muda terhadap negeri ini, Indonesia. Merdeka. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.